Satu, dua, tiga. Gas. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun menonton video ini. Kami kelompok 5 ingin menjelaskan tentang eksistensi Forkopimda untuk memenuhi tugas otonomi daerah. Sebelum kami memasuki materi kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Firdaus Mario dan Nata sebagai pemandu presentasi kali ini. Lalu ada Nurhia, ada Sofia Nuri Safira, ada Zara Eka Siswi Megawati beserta nim-nimnya. Jadi saya akan memberi latar belakang, menjelaskan sedikit latar belakang hadirnya Forkopimda ini. Otonomi daerah kan sebuah konsep di mana pemerintahan pusat melimpahkan kewenangannya ke pemerintahan daerah. Nah, pemberian ini diberikan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dan dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola daerah dari berbagai sektor. Ada sektor pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Otonomi daerah di Indonesia sendiri banyak perubahan signifikan sejak era reformasi. Perkembangan reformasi memberikan perubahan dalam berbagai aspek. Salah satunya peningkatan demokratisasi. Karena dari perkembangan ini, masyarakat lebih sadar, lebih analitis, dinamis, dan memiliki aspirasi yang kuat terhadap kinerja pemerintah. Maka dari itu, diadakanlah koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dan Forkopimda adalah singkatan dari koordinasi itu sendiri, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang muncul sebagai salah satu mekanisme koordinasi yang penting. Forkopimda merupakan wadah bagi pemimpin daerah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mengkoordinasikan kebijakan serta program kerja yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Kedepannya, masing-masing dari kami akan menjelaskan tentang sejarah Forkopimda, fungsi Forkopimda, hukum yang menjadi dasar Forkopimda, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Pengertian Forkopimda akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Forkopimda. Forkopimda itu sendiri adalah singkatan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ini tuh merupakan sebuah forum yang terdiri dari pimpinan-pimpinan daerah yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Nah, dalam melakukan kepemimpinan yang baik dan untuk menerapkan sistem good governance diperlukan koordinasi yang erat di antara lembaga pemerintahan yang memimpin. Koordinasi yang efektif tentu saja sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk memberikan sebuah legalitas pada pengaturan dan pengelolaan daerah. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja membutuhkan peraturan yang mengatur di daerahnya. Hak untuk membuat peraturan daerah guna mendukung terjalannya penyelenggara pemerintahan daerah sudah tercantum di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pemerintahan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan peraturan daerah dapat diajukan baik oleh kepala daerah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi rancangan perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati. Boleh ke slide selanjutnya? Selanjutnya ada sejarah Forkopimda. Pembentukan forum ini beramanatkan berdasarkan pasal 26 ayat 6 UU tentang pemerintahan daerah di mana ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022 mengenai forum komunikasi pimpinan daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 25 Februari 2022 silam. Pembentukan Forkopimda ini sendiri terdiri atas Forkopimda
provinsi, kabupaten atau kota, serta kecamatan dan digunakan untuk menunjang kelangsungan pemerintah umum. Baik, terima kasih Sofi Nur Safira. Jadi dari teman kami yang tadi, kita bisa tahu kalau ada Forkopimda punya sejarahnya sendiri dan dia sudah menerangkan pengertiannya. Namun, kita harus tahu juga nih, Forkopimda punya hukum yang menjadi dasar untuk tetap eksis di otonomi daerah. Dan dasar hukumnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada dasar hukum Forkopimda. Sebagai dasar hukum pembentukan Forkopimda adalah pasal 26 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten atau kota, dan Forkopimda kecamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Forkopimda. Secara yuridis, Forkopimda memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum yang ada di wilayah kerjanya atau di daerahnya masing-masing. Urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang terdiri dari tugas-tugasnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang urusan pemerintahan umum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, ada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemerintahan serta dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ada pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, ada penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan pelaksanaan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir ada pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Selanjutnya ada kelembagaan Forkopimda. Yang pertama, Forkopimda provinsi dan kabupaten atau kota terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan TNI wilayah. Sedangkan di Forkopimda kecamatan ada pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan. Selanjutnya ada peran Forkopimda. Yang pertama itu ada memiliki peranan yang begitu penting dalam hal untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tingkat daerah. Forkopimda merupakan forum koordinasi antar kepala daerah, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi terkait lainnya yang bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi pembangunan di wilayahnya. Forkopimda juga berperan dalam memobilisasi sumber daya dan tenaga untuk memberikan bantuan kepada korban bencana serta melakukan upaya pemulihan pasca bencana guna mengembalikan kondisi normal
di wilayah terdampak. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Ya, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang tadi ada dasar hukumnya, yaitu di pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maaf, kami lupa menyatakan tentangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan daerah, kelembagaannya, ada Forkopimda Kabupaten Kota, pimpinan DPRD, dan sebagainya, sampai Forkopimda Kecamatan. Lalu kami bisa memberikan kesimpulan bahwa Forkopimda semakin penting untuk menjaga koordinasi, sinergi, dan efektivitas karena yang saya sudah jelaskan tadi, karena semakin meningkatnya demokratisasi sejak era reformasi. Dengan dasar hukum yang kuat di pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, Forkopimda memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta memastikan kelancaran berbagai program pembangunan daerah. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti permasalahan sumber daya, pengelolaan, dan efektivitas kelembagaannya pun masih menjadi sorotan yang perlu diatasi. Namun penting untuk tahu kalau eksistensi dan peran Forkopimda nggak boleh dipandang sekedar hanya formalitas sebagai realisasi pasal 26 Undang-Undang tadi belaka. Karena sebagai wadah koordinasi antara pemimpin daerah dan lembaga keamanan, Forkopimda memiliki potensi besar. Forkopimda punya potensi besar dan untuk membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintah dan juga pembangunan daerahnya dan juga stabilitas sosial dan politiknya. Dengan upaya bersama dari semua pemangku otonomi daerah tadi dari kota sampai kecamatan, Forkopimda dapat menjadi pilar yang kuat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Baik, saya rasa sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk 3 teman saya yang sudah berkenan untuk diskusi dengan saya malam ini. Jangan lupa untuk ditonton dan dibaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014-nya. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi.